Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Ayasistika. Piagam Madinah, Darussalam, dan Darul Islam. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW telah berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berkeinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Cita-cita tersebut yang kemudian mendorong Nabi Muhammad untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut dengan Mithqol al-Madinah atau yang biasa kita sebut Piagam Madinah. Secara umum, Piagam Madinah adalah suatu perjanjian formal antara Rasulullah dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi atau tahun pertama Hijriah. Piagam Madinah ini bukan hanya suatu perjanjian, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah. Untuk itu, Piagam Madinah juga terkadang disebut sebagai Konstitusi Madinah. Dalam Piagam Madinah ini, Rasulullah membuatnya bersama dengan berbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, beragam ras, dan agama. Apa saja suku, ras, dan agama tersebut? Yang pertama adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah kaum yang mengikuti hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah, yang terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedua adalah kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang sudah menetap di Madinah. Kaum ini terdiri dari Bani Aus dan Bani Khuzra. Yang ketiga, kaum Yahudi, yang terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh, dan komunitas lain di Madinah. Komunitas ini adalah masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang, seperti animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembuatan Piagam Madinah ini adalah untuk menyatukan semua penduduk Madinah dalam satu kesatuan yang ummah. Karena disepakati oleh berbagai kaum, maka penyusunan Piagam Madinah bukan hanya disusun dari pemikiran Rasulullah saja, tetapi meliputi gagasan-gagasan dari semua tokoh dalam masyarakat Madinah. Untuk itu, Piagam Madinah disusun berdasarkan konsensus bersama seluruh komponen masyarakat Madinah. Ahli hukum Islam Inggris berdarah India, Muhammad Hamidullah, bahkan menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi demokrasi modern pertama di dunia. Karena tujuan Piagam Madinah menyatukan semua penduduk Madinah dalam satu kesatuan yang ummah. Karena penduduk Madinah ini merupakan penduduk yang heterogen, yang terdiri dari berbagai kaum, sehingga Piagam Madinah ini dibuat untuk menyatukan semua kaum tersebut. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, saat itu di Yastrib atau di Madinah ini terdapat dua kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun. Kaum tersebut adalah Bani Aus dan Bani Khazraj. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal di luar pembukaan, 23 pasal untuk orang Islam, dan 24 pasal untuk non-Islam. Dan dari 47 pasal terdapat perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan, perdamaian, dan pertahanan.
Piagam Madinah yang berisi 10 bab mencangkup bab 1, pembentukan umat, berisi 1 pasal. Bab 2, berisi 9 pasal tentang hak asasi manusia. Bab 3, berisi 5 pasal yang berisi persatuan seagama. Bab 4, berisi 9 pasal yang di dalamnya terdapat persatuan segenap warga negara. Bab 5, berisi 12 pasal yang isinya golongan minoritas. Bab ke-6, berisi 3 pasal yang di dalamnya tugas warga negara. Bab ke-7, berisi 3 pasal yang di dalamnya melindungi negara. Bab ke-8, berisi 3 pasal yang di dalamnya pemimpin negara. Bab ke-9 berisi 2 pasal yang di dalamnya ada politik perdamaian. Yang terakhir bab ke-10 berisi 1 pasal yang isinya adalah penutup. Zainal Abidin dalam bukunya Membentuk Negara Islam meneruskan Piagam Madinah dalam 10 pokok dasar. Yang pertama, menyatakan berdirinya negara baru dengan warga umat yang satu yang terdiri dari orang-orang muhajirin, ansor, penduduk asli lainnya, dan kaum Yahudi. 2. Mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamanan perlindungan dari segala pembunuhan. Yang nomor 3, menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan di kalangan kaum agama. 4. Mengatur masyarakat yang bersikap toleran di setiap warga negara yang beragama dan suku bangsanya. 5. Mempertahankan hak-hak kaum minoritas, yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara. 6. Menetapkan tugas setiap warga negara terhadap negaranya, baik mengenai ketaatan dan kesetiaan maupun mengenai keuangan. 7. Mengumumkan daerah negara dengan kota Madinah sebagai ibu kotanya. 8. Menetapkan Nabi Muhammad sebagai kepala negara yang memegang pimpinan dan menyelesaikan segala soal. 9. Menyatakan politik perdamaian terhadap segala orang dan segala negara. 10. Menetapkan sanksi-sanksi bagi orang-orang yang tidak setia kepada Piagam Madinah ini, serta akhirnya memohonkan taufik dan perlindungan dari Tuhan terhadap negara baru itu. Darul Islam dan Darussalam. Darul Islam. Darul Islam secara bahasa terdiri dari 2 kata, yakni ad-dar yang berarti rumah dan al-Islam. Darul Islam adalah negeri yang masyarakatnya hidup secara alami, yang menerapkan semua hukum syariat, baik yang berkaitan dengan muamalat atau pidana dan lain-lain. Sehingga fungsi dari Darul Islam yaitu sebagai negara yang menggunakan agama Islam sebagai tumpuannya, baik yang berupa akidah, tatanan, ibadah, akhlak, kemudian kehidupan dan peradaban yang bisa menegakkan semua sektor kehidupan, sehingga penyebutan Madinah sebagai Darul Islam kurang tepat. Kemudian Darussalam terdiri dari 2 kata juga, yaitu dar yang berarti rumah dan assalam yang berarti keselamatan, kedamaian. Maka Darussalam secara keseluruhan adalah negara kedamaian. Negara kedamaian adalah negara yang menjunjung tinggi keselamatan dan kemaslahatan bagi seluruh warganya. Dengan konsep ini, orang Nasrani dan Yahudi bisa hidup berdampingan dengan umat Islam waktu itu, karena toleransi tinggi yang dikembangkan dalam dakwah Islam Nabi Muhammad.